Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisar Panca Akan Dayas dengan NIM 17056250800. Saya berasal dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai naskah perjanjian hibah yang sudah saya buat. Dan pada presentasi ini akan dibagi menjadi 4 sesi, yaitu sesi yang pertama ada menjelaskan latar belakang dan tujuan dari perjanjian hibah. Yang kedua ada analisis klausul penting dalam perjanjian hibah. Yang ketiga ada dasar hukum yang digunakan dalam perjanjian hibah yang saya buat. Dan yang keempat ada potensi sengketa dan cara penyelesaiannya. Tanpa menunggu berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke yang pertama. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari naskah perjanjian hibah yang saya buat, yaitu hibah merupakan salah satu bentuk perjanjian dalam hukum perdata yang dilakukan dengan cara memberikan suatu barang kepada pihak lain secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan. Dalam naskah yang saya susun, objek hibah berupa satu unit kendaraan operasional yang diberikan oleh pihak pertama kepada Yayasan Harapan Bangsa sebagai pihak kedua. Meskipun hibah dilakukan tanpa adanya pembayaran, pelaksanaannya tetap harus memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini penting untuk memberikan kepastian mengenai siapa pemberi hibah, siapa penerima hibah, objek hibah yang dihibahkan, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi perselisihan. Oleh karena itu, dibuatlah perjanjian hibah secara tertulis agar seluruh proses penyerahan kendaraan memiliki kekuatan hukum dan dapat menjadi alat bukti apabila di kemudian hari timbul permasalahan. Lalu, tujuan dari penyusunan perjanjian hibah ini yaitu yang pertama ada memberikan kepastian hukum terhadap pengalihan hak atas objek hibah. Yang kedua, ada melindungi hak dan kewajiban pemberi maupun penerima hibah. Yang ketiga, ada mengatur tata cara pelaksanaan hibah secara jelas. Dan yang keempat, mencegah terjadinya sengketa melalui pengaturan klausul-klausul yang disepakati bersama. Ada poin kedua, yaitu penjelasan klausul-klausul penting dalam naskah perjanjian hibah yang saya buat. Yang A, klausul identitas para pihak. Klausul ini memuat identitas lengkap pemberi hibah dan penerima hibah, yaitu pihak pertama ada pihak pemberi hibah dengan nama Budi Santoso, tempat dan tanggal lahirnya yaitu Bandung, 12 Januari 1985. Pekerjaan beliau adalah Direktur PT Maju Sejahtera, alamatnya Jalan Anggrek nomor 15, Kota Bandung, dengan nomor identitas 3273145678987650. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi sebagai pemilik sah atas objek hibah sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini. Dan selanjutnya Pak Budi Santoso akan dikenal sebagai pihak pertama. Lalu ada pihak yang kedua yaitu penerima hibah, yaitu dengan nama Siti Rahmawati, tempat dan tanggal lahirnya yaitu Cimahi, 8 Agustus 1990. Pekerjaannya adalah Ketua Yayasan Harapan Bangsa, alamatnya Jalan Melati nomor 20, Kota Bandung, dengan nomor identitas 3277889922456611. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Harapan Bangsa. Berdasarkan anggaran dasar yayasan, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Nah, pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai para pihak. Fungsi dari klausul identitas para pihak adalah untuk memastikan bahwa pihak yang membuat perjanjian merupakan objek hukum yang jelas serta memiliki kewenangan melakukan perbuatan hukum. Pada naskah yang dibuat, identitas para pihak menggunakan data samaran sesuai kebutuhan penyusunan tugas.
Yang B, yaitu ada klausul latar belakang atau premis. Premis di dalam naskah perjanjian hibah menjelaskan alasan dibuatnya perjanjian. Dalam naskah ini dijelaskan bahwa pemberi hibah dilakukan secara sukarela untuk membantu kegiatan operasional yayasan. Bagian ini juga menunjukkan adanya itikat baik dari kedua belah pihak dalam membuat perjanjian. Yang C, ada klausul maksud dan tujuan. Klausul ini menjelaskan tujuan utama hibah, yaitu memberikan kendaraan operasional yang nantinya digunakan dalam kegiatan sosial yayasan. Dengan adanya tujuan yang jelas, penggunaan objek hibah dapat dipertanggungjawabkan sesuai kesepakatan para pihak. Yang D, ada klausul objek hibah. Objek hibah dalam naskah berupa 1 unit kendaraan operasional Toyota Avanza tahun 2022 beserta dokumen kepemilikannya. Spesifikasi kendaraan dicantumkan secara rinci agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai benda yang dihibahkan. Yang E, ada klausul hak dan kewajiban. Dalam klausul ini dijelaskan bahwa pihak pertama berkewajiban menyerahkan kendaraan sesuai kondisi yang diperjanjikan, lalu pihak kedua berhak menerima kendaraan dan berkewajiban menggunakan kendaraan tersebut sesuai dengan tujuan hibah. Dan klausul ini dibuat agar hak dan kewajiban para pihak menjadi seimbang. Yang F, ada klausul nilai transaksi. Walaupun hibah tidak melibatkan pembayaran, nilai ekonomis kendaraan tetap dicantumkan. Hal tersebut bertujuan sebagai dasar pencatatan aset serta memberikan informasi mengenai nilai objek hibah. Yang G, ada klausul jangka waktu. Nah, klausul ini mengatur kapan perjanjian mulai berlaku dan kapan kendaraan diserahkan kepada penerima hibah. Dengan adanya ketentuan waktu, pelaksanaan hibah menjadi lebih pasti. Yang H, ada klausul force majeure. Force majeure mengatur keadaan yang berada di luar kemampuan para pihak, misalnya seperti bencana alam dan kebijakan pemerintah. Dalam kondisi tersebut, keterlambatan pelaksanaan perjanjian tidak langsung dianggap sebagai pelanggaran dengan catatan. Pihak yang mengalami force majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 hari kalender. Dan setelah keadaan force majeure berakhir, para pihak wajib melanjutkan pelaksanaan perjanjian sesuai kesepakatan. Yang I, ada klausul wan prestasi. Klausul wan prestasi mengatur akibat hukum apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjiannya. Misalnya, pemberi hibah tidak menyerahkan kendaraannya atau penerima hibah menggunakan kendaraan di luar tujuan yang telah disepakati. Dan apabila terjadi wan prestasi, pihak yang dirugikan berhak yang pertama memberikan teguran tertulis sebanyak 2 kali. Yang kedua, meminta pelaksanaan kewajiban sesuai perjanjian. Yang ketiga, menuntut ganti rugi apabila terjadi mengalami kerugian. Yang keempat, mengajukan penyelesaian melalui jalur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang J, ada klausul penyelesaian sengketa. Nah, apabila terjadi perselisihan atau sengketa, para pihak sepakat menyelesaikannya terlebih dahulu melalui musyawarah. Namun, jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, sengketa diselesaikan melalui pengadilan negeri yang berwenang. Lalu ada klausul yang terakhir, yaitu klausul penutup. Nah, di klausul penutup ini menyatakan bahwa seluruh isi perjanjian telah dibaca, dipahami, dan disetujui oleh para pihak tanpa adanya paksaan. Klausul ini juga menjadi penegasan bahwa perjanjian dibuat dengan dasar kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan. Poin yang ketiga yaitu dasar hukum yang digunakan dalam perjanjian hibah yang saya buat. Perjanjian hibah ini disusun berdasarkan beberapa ketentuan hukum, yaitu yang pertama ada pasal 1666 KUH Perdata. Pasal ini menjelaskan pengertian hibah sebagaimana pemberian suatu barang secara cuma-cuma kepada pihak lain ketika pemberi hibah masih hidup.
Dan ketentuan ini menjadi dasar utama penyusunan perjanjian hibah. Yang kedua ada pasal 1667 KUH Perdata. Pasal ini mengatur bahwa hibah hanya dapat dilakukan terhadap barang yang sudah ada. Objek hibah dalam naskah merupakan kendaraan operasional yang telah dimiliki oleh pemberi hibah sehingga memenuhi ketentuan tersebut. Yang ketiga ada pasal 1320 KUH Perdata. Pasal ini mengatur syarat sah perjanjian, yaitu yang pertama adanya kesepakatan, yang kedua kecakapan para pihak, yang ketiga objek tertentu, dan yang keempat sebab yang halal. Keempat syarat tersebut telah dipenuhi dalam naskah perjanjian hibah yang sudah saya buat. Yang keempat ada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Artinya, seluruh isi perjanjian hibah wajib dilaksanakan sebagaimana telah disepakati. Dan yang kelima ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Karena penerima hibah adalah Yayasan Harapan Bangsa, maka dasar hukum ini digunakan untuk menjelaskan kedudukan yayasan sebagai badan hukum yang dapat menerima hibah sebagai bagian dari kekayaannya guna mendukung kegiatan sosial. Keempat, yaitu potensi sengketa dan cara penyelesaiannya. Walaupun perjanjian telah disusun secara lengkap, tetap terdapat kemungkinan terjadinya sengketa. Beberapa potensi sengketa yang dapat terjadi antara lain objek hibah tidak diserahkan sesuai isi perjanjian, penggunaan kendaraan tidak sesuai tujuan hibah, salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, dan muncul perbedaan penafsiran terhadap isi klausul perjanjian. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dalam naskah telah dicantumkan klausul penyelesaian sengketa. Tahap pertama dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai penyelesaian, maka sengketa dapat diajukan ke pengadilan negeri yang berwenang sesuai ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Dengan adanya mekanisme tersebut, penyelesaian sengketa memiliki dasar hukum yang jelas dan memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak. Nah, itu dia presentasi saya mengenai naskah perjanjian hibah yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.